Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan, nama aku Siti Nurhaliza Fauzia dengan NIM 216-120-1520. Oke, jadi di video ini aku mau ngevlog dikit. Nah, ngevlog apa sih? Jadi aku ada tugas dari Bu Meta, mata kuliah manajemen investasi, untuk pergi ke bank. Sebenarnya bank apa aja sih, tapi aku kayaknya mau ke bank BNI aja. Kalau ada yang nanya, ngapain sih ke bank BNI? Mau ngapain tujuannya gitu kan? Nah, tujuan aku itu untuk cari tahu tentang LPS, suku bunga, kurs, serta produk perbankan, lending, dan funding. Pokoknya ikutin aku terus ya. Bye-bye, aku mau jalan dulu. Nah, sekarang aku udah sampai nih di Bank BNI daerah Ciledug. Aku nyampe jam setengah 2 siang, nih lumayan panas banget ya. Oke, langsung aja kita masuk ya. Udah berasur ya, Pak? Yang namanya bukan Bisa dilihat ya guys, ini suasana di dalam bank BNI-nya. Banyak customer sedang mengantri. Guys, aku tadi udah masuk ke dalam. Terus aku udah dapet ini brosurnya. Ini aku foto bareng sama penjaga bank BNI-nya cabang Ciledug. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjutnya, tonton video ini sampai habis ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang LPS. LPS itu apa sih? Kepanjangan LPS itu lembaga penjamin simpanan. Nah, untuk pengertiannya, LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, atau dokumen kepada bank lain. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan atau dokumen wajib memberikannya kepada LPS. Berikutnya ada fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Nah, aku akan bahas dari fungsi LPS dulu nih. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Terus aku mau bahas tugas LPS. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Lalu yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Lalu yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Lalu berikutnya aku mau bahas wewenang LPS. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Lalu yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut. Lalu yang terakhir, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Kemudian ada struktur organisasi LPS diawali dengan ketua dewan komisioner, wakil ketua dewan komisioner, lalu ada anggota dewan komisioner berdasarkan bidang-bidangnya. Nah, untuk lengkapnya bisa dilihat gambar strukturnya di sini ya. Untuk nilai simpanan yang dijamin LPS adalah 2 miliar maksimal per nasabah per bank. Apabila nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah seluruh saldo rekening. Nilai simpanan yang dijamin meliputi simpanan pokok ditambah bunga untuk bank konvensional dan simpanan pokok ditambah bagi hasil untuk bank syariah. Sedangkan untuk simpanan di atas 2 miliar diselesaikan tim likuidasi berdasarkan likuidasi kekayaan bank. Untuk nasabah yang mempunyai rekening gabungan atau joint account, maka
Pertama, saldo pada rekening gabungan dibagi sama besar antara pemilik rekening. Oke, next materi aku mau bahas nih tentang suku bunga. Suku bunga itu apa sih? Suku bunga adalah nilai atau pertimbangan yang dibayarkan oleh peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman dana. Nilai suku bunga dinyatakan dalam persentase. Sementara itu, pengertian suku bunga menurut OJK balas jasa dari bank untuk nasabah yang telah melakukan transaksi jual beli atas produknya. Bunga juga bisa diartikan sebagai harga yang bank bayar kepada nasabah sebagai bentuk reward atas simpanannya di bank. Begitupun sebaliknya, bunga juga merupakan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank yang telah memberi pinjaman. Jenis suku bunga ada 5. Yang pertama, floating atau mengambang. Jenis suku bunga satu ini mudah berubah sesuai dengan nilai suku bunga yang ada di pasaran. Lalu yang kedua, suku bunga tetap. Sesuai namanya, suku bunga jenis ini sifatnya tetap dan tidak akan berubah, alias selama sama hingga tanggal jatuh tempo atau masa pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fixed rate. Suku bunga flat atau fixed rate dihitung pada setiap awal periode pembayaran berdasarkan jumlah pokok pinjaman. Yang keempat, suku bunga efektif. Artinya suku bunga jenis ini cara perhitungannya adalah dari setiap bulan sisa jumlah pinjaman sesuai pengurangan hutang yang dibayarkan. Jika jumlah pinjamannya semakin rendah atau sedikit, maka bunga yang harus dibayarkan per periode juga semakin sedikit. Lalu yang kelima, ada anuitas. Suku bunga yang menggunakan metode ini dihitung untuk mengatur jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya setelah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi suku bunga itu apa aja sih? Yang pertama, besarnya pinjaman. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, kebijakan bank. Lalu yang keempat, jangka waktu. Yang kelima, penghasilan dan pekerjaan. Oh iya, suku bunga juga penting loh buat para investor. Kenapa bisa penting? Oke, aku jelasin ya. Suku bunga bukan sekedar angka dan nominal, tapi juga menentukan jenis investasi yang menguntungkan bagi pengusaha. Jumlah investasi yang dilakukan oleh pengusaha dalam periode tertentu akan sesuai dengan nilai investasi yang tingkat pengembaliannya lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Pengusaha akan semakin leluasa untuk melakukan banyak usaha ketika tingkat suku bunga yang harus dibayarkan rendah, dan investor akan semakin berdatangan. Artinya, tingkat suku bunga juga turut berpengaruh nih pada keputusan seseorang dalam melakukan investasi gitu. Dari yang aku udah jelasin suku bunga tadi, ada yang tahu nggak fungsi suku bunga itu apa? Oke, aku jelasin ya di sini. Fungsi suku bunga itu mendorong investasi dari arus tabungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, lalu menyalurkan kredit yang tersedia untuk proyek investasi dengan tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi. Berikutnya, menyeimbangkan permintaan uang dengan jumlah uang yang beredar. Lalu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya, merupakan alat kontrol atas investasi di bidang ekonomi suatu negeri. Berikutnya, menjadi instrumen moneter yang dipergunakan untuk mengontrol permintaan dan penawaran uang. Dan terakhir, untuk mengontrol tingkat inflasi. Kita masuk ke materi selanjutnya ya, tentang kurs. Kurs itu juga bisa disebut nilai tukar atau dalam bahasa Inggrisnya exchange rate. Satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing atau disebut falas. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. FYI, untuk kenaikan nilai tukar itu disebut apresiasi. Kalau untuk penurunan nilai tukarnya disebut depresiasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan cara melakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem managed floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik-menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar. Dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena 4 hal, yaitu karena suku bunga, karena tingkat inflasi, dan peredaran uang, serta pendapatan nasional. Nah, keempat faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi atau menentukan nilai tukar. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, setiap
setiap bank itu harus melengkapi layanannya dengan berbagai produk. Tujuannya agar semua kebutuhan nasabah dapat dilayani dengan baik. Tapi secara garis besar produk perbankan bisa dibagi dua, yaitu produk funding dan lending. Yang pertama kita masuk ke produk funding ya. Produk funding itu bisa disebut juga produk simpanan. Produk simpanan ini erat kaitannya dengan aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank sesuai dengan kodrat awalnya. Karena bank didirikan itu semula bertujuan untuk menjadi tempat menyimpan uang, tapi seiring berjalannya waktu, penempatan uang di bank juga berkembang sesuai dengan kebutuhannya dari nasabah. Di antaranya adalah simpanan tabungan atau disebut saving deposit, lalu simpan deposito atau time deposit, lalu tabungan berjangka atau term saving deposit, lalu tabungan giro disebut juga demand deposit. Nextnya kita bahas produk lending, disebut juga produk pembiayaan. Berlawanan dengan produk simpanan yang secara jelas adalah cara bank mengumpulkan dana dari masyarakat. Jadi produk pembiayaan ini merupakan cara bank menyalurkan dana ke masyarakat sesuai dengan fungsi dari bank itu sendiri yaitu untuk intermediasi atau perantara keuangan. Maka selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan, bank juga akan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, disinilah biasanya bank akan mendapatkan keuntungan. Untuk produk-produknya ini ada kredit investasi, ada kredit konsumtif, ada kredit produktif, ada kredit profesi, lalu kredit modal kerja, terakhir kredit perdagangan. Finally, aku udah jelasin semuanya nih, mulai dari tentang LPS, suku bunga, terus tentang kurs, terus produk funding dan lending. Mungkin itu aja sih yang aku bisa sampein ya, karena di sini aku juga belajar bukan mengajar, mohon dimaklumi kalau ada kekurangan gitu. Makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian yang nonton ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.